Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triwulan Ramadhani dengan nomor MPM 25320148. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengapung Bapak Budi Wicaksono MPD yang berjudul Penulisan dalam Karya Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah salah satu jenis karya tulis yang berisikan berbagai informasi. Adapun berbagai informasi di dalam karya ilmiah merupakan hasil dari pengamatan dan penelitian. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Tujuan menulis karya ilmiah. Adapun beberapa tujuan penulisan dalam karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih kemampuan berpikir. Yang kedua, menjadi wahana transportasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang keempat, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kelima, melatih keterampilan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang berkaitan dengan teori yang ada. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat impresif objektif. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Dan adapun beberapa karya tulis ilmiah lainnya. Selanjutnya adalah sistematis penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini menjelaskan secara singkat, jelas, dan logis mengenai suatu kegiatan ilmiah. Yang kedua, rumusan masalah. Bagian ini juga menjelaskan pernyataan umum dalam masalah penelitian. Rumusan ini ditulis dengan pedoman 5W1H. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah penjelasan singkat tentang maksud dilakukannya penelitian serta tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian tersebut. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Selanjutnya adalah cara menulis kutipan, daftar pusaka, dan daftar tabel atau gambar. Yang pertama, menulis kutipan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengutip adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutip sehemat-hematnya. Maksudnya, kita harus mengutip kalimat yang diperlukan saja. Yang kedua, kutip hanya jika dirasa perlu.
Sebelum mengutip, kita perlu mempertimbangkan keselarasan kutipan dalam sebuah teks. Yang ketiga, kutipan langsung harus menggunakan tanda petik 2. Yang keempat, tidak perlu terlalu banyak kutipan langsung dalam menyusun paragraf. Cara menulis daftar pusaka. Ada beberapa hal aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pusaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis dalam daftar pusaka harus ditulis secara terbalik. Contohnya, MJ.Smith ditulis dengan Smith.MJ. Yang kedua, jika sumber ditulis oleh 2 orang atau 3 orang penulis, nama penulis dapat ditulis semua. Yang ketiga, apabila ditulis lebih dari 3 orang, sumber buku yang ditulis hanya nama penulis pertama saja, dan diikuti dengan singkatan dan kawan-kawan atau DKK. Yang keempat, urutan penulis daftar pusaka disusun berdasarkan abjad penulis setelah nama penulisannya, dibalik. Yang kelima, setelah penulisan nama diikuti dengan tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Contohnya, Wijaya, Beni 2010, dasar komunikasi, Jakarta, Gramedia. Yang keenam, barisan pertama diketik mulai pukulan pertama dari batas tepi margin. Yang ketujuh, jarak antara baris pertama dengan baris berikutnya merupakan kelanjutan. Kelanjutannya adalah 1 spasi. Selanjutnya, teknik menulis tabel dan gambar dalam karya ilmiah. Teknik menulis tabel dan gambar dalam karya ilmiah meliputi yang pertama, penomoran. Setiap tabel dan gambar harus diberi nomor urut, misalnya tabel 1 atau gambar 2. Yang kedua, judul. Memiliki judul yang ringkas dan informatif, serta ditempatkan di tempat yang sesuai dan mudah dibaca, umumnya di atas tabel dan di bawah gambar. Yang ketiga, isi tabel dan isi gambar. Yang keempat, referensi. Selalu rujuk tabel dalam teks, misalnya sebagai dijelaskan pada tabel 1 atau gambar 1. Kesimpulan menulis karya ilmiah adalah menulis karya ilmiah harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan menggunakan metode yang tepat, data yang akurat, dan bahasa yang jelas, agar hasilnya dapat dipercaya dan berguna bagi orang lain. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih